Dalam video ini saya akan sampaikan ada 5 hal yang saya pelajari tentang orang-orang yang super rich. Orang-orang yang super rich atau orang-orang yang menurut saya sudah mencapai level yang dimana mereka bukan melihat kekayaan menjadi satu hal yang, wah saya bukan mengejar kekayaan, tapi mereka sudah super rich, sudah memiliki semua hal, ya, dan mereka orangnya humble, rendah hati, dan mereka mau menolong, mau membantu. Nah, ini adalah 5 hal yang saya dapatkan, yang saya take out, ya, yang saya pelajari dari orang-orang yang menurut saya super rich, yang orang-orang yang luar biasa, ya. Yang pertama, orang-orang ini adalah orang-orang yang goal oriented. Goal oriented artinya orang ini memang punya target yang harus dia kejar, dia punya time plan. Tahun ini dia mengejar ini, tahun depan dia mengejar ini, tahun depannya dan sebagainya. Dia punya target yang harus dia kejar. Bahkan setiap bulan dia punya angka-angka yang menurut dia adalah indikator-indikator sukses di dalam bisnis, di dalam keseharian, dalam kesehatannya. Dia tahu kalau dia lari pagi harus berapa menit satu hari. Dia tahu dia harus menurunkan kadar kolesterol berapa. Dia harus tahu bagaimana target yang harus dicapai dalam sebulan untuk bisa lebih sehat. Dan makanan-makanan yang sehat apa aja, dan kadarnya berapa, dia tahu semua. Asupan-asupannya seperti apa, dia punya ukurannya semua. Dalam bisnis, dalam kesehatan, ya, dalam macam-macam. Olahraga, dia tahu jam berapa dia harus pagi jam olahraga, sore jam berapa, jumlah kalori yang harus dibakar berapa. Dia punya target-target yang dia kejar. Buku-buku yang dia harus baca, berapa buku dalam setahun, ya, dan sebagainya. Dia punya target-target yang harus dia kejar. Dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam relationship, dia juga harus punya target. Misalnya dengan pasangan, dia punya target-target. Saya harus ada occasion-occasion tertentu dengan anak saya, dengan family saya, dengan istri saya, dan sebagainya. Jadi dia punya target-target yang harus dia kejar di dalam keseharian dia. Ini yang menarik buat saya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Jadi kalau saya janji dengan orang-orang super rich ini, biasanya saya sangat juga menghargai waktu mereka. Maka misalnya kalau saya janjian jam 9 pagi, saya datangnya setengah 9 pagi. Karena saya percaya orang-orang yang super rich ini adalah orang-orang yang super sibuk, dan mereka punya waktu-waktu yang sangat mereka dedikasikan untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka sangat produktif dan efektif. Mereka tidak mungkin membuang waktu untuk hal-hal yang menurut mereka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau bahkan buang-buang waktu. Bahkan kalau mereka mau ketemu Anda, artinya mereka melihat Anda punya value yang Anda bisa berikan kepada orang ini, ataupun orang-orang yang menurut saya super rich ini, dan Anda harusnya sangat-sangat merespek itu. Ya, sampai orang-orang sukses mau ketemu dengan Anda, orang-orang super rich ini mau ketemu dengan Anda. Saya nggak bilang orang super rich yang sombong, ya. Saya bilang orang-orang super rich yang benar-benar humble, rendah hati, dia mau berbagi, dia mau cerita pengalaman dia, dan dia orangnya benar-benar sangat sederhana sekali. Ya, saya lihat penampilan orang-orang ini adalah orang-orang yang sederhana, tidak menggunakan barang-barang yang mewah dan sebagainya, menggunakan jam yang luar biasa. Enggak, dia biasa-biasa aja. Kadang-kadang mobilnya juga sangat-sangat sederhana sekali, tapi dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia memiliki kepribadian yang sangat-sangat berkarisma, dan dia sangat-sangat bijak di dalam perkataannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Orang-orang ini yang kedua adalah sangat-sangat strict terhadap waktu. Jadi jangan sampai Anda terlambat, ya, sedikit saja dengan orang ini, karena mereka bisa melihat bagaimana saya bisa respect dengan orang ini, waktu saja telat gitu, ya, dan sebagainya. Memang mungkin mereka akan mengerti bahwa ya ada hal-hal yang mungkin di luar planning dan sebagainya, mungkin ada macet atau mungkin ada hal-hal yang mendadak, bisa jadi seperti itu. Tapi biasanya orang-orang ini langsung memiliki satu impresi bahwa kalau saya sudah luangkan waktu, ya, dan biasanya jauh-jauh hari kalau ketemu orang-orang seperti ini, pastinya Anda sudah persiapkan semuanya, ya, dari sisi ini dan sisi dan sebagainya, dan mereka ingin agar Anda pun, karena orang ini juga menghargai Anda, dia akan show up ketemu Anda waktu yang tepat, ya, waktu yang exactly, misalnya jam 2, benar-benar jam 2 dia sudah di tempat itu. Saya pernah punya pengalaman, saya ketemu dengan salah satu orang yang sangat-sangat luar biasa banget, ya, dan pada saat ketemu di coffee shop, saya janji jam 2, dia jam 2 kurang 5 sudah standby, sudah duduk di mejanya, bahkan sudah siapkan menu dan sebagainya, sudah siapkan nanti bakal pesan apa, dia sudah punya menu-menu yang dia akan pesan. Itu menarik sekali. Dan dia sudah duduk di tempat yang memang dia paling suka di situ. The perfect spot for him. Wow, this is a very good thing. Yang ketiga, yang mereka suka ceritakan adalah hal-hal yang betul-betul secara future, dream. Mereka suka cerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan mimpinya dia, impian, visi.
saya nanti 5 tahun ke depan akan begini, begini, begini. Saya rencananya akan membangun begini, begini. Saya akan punya ini. Semuanya dia ceritain. Bukan bermaksud sombong. Dia ingin cerita karena dia ingin menginspirasi banyak orang. Dia ingin membantu banyak orang dengan apa yang sudah dia miliki. Dia ingin membantu. Dia ingin bersedekah, ingin berdonasi, ingin melakukan hal-hal yang memang bisa membantu banyak orang. Biasanya seperti itu ya, bikin yayasan, ada yang bikin sekolah, dan sebagainya. Dia biasanya suka cerita tentang dream-nya dia. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang super rich banget, biasanya mereka kind of lonely. Maksudnya lonely itu ya sendirian. Kadang-kadang nonton ataupun duduk di private jet-nya sendiri sambil minum ya satu gelas wine dan sebagainya. Mereka juga biasanya seneng di yacht gitu ya. Lonely bukan sendirian artinya mereka nggak punya teman ya, enggak. Tapi mereka butuh seorang teman, seseorang yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak tukar pikiran tentang mimpinya dia. Karena kadang-kadang kalau dia bicara dengan timnya misalnya gitu ya, atau dengan siapa, itu suka nggak nyambung, atau suka nggak berhubungan. Jadi dia merasa, saya nggak cocok nih ngobrol dengan orang ini. Lebih baik saya ngobrol dengan seseorang yang memang bisa saya ajak ngobrol tentang mimpi saya, tentang apa yang saya ingin capai 5 tahun ke depan. Nah, kalau Anda bisa menjadi bagian dari mimpinya dia dan mencapai apa yang dia ingin capai di dalam mimpinya dia, wah, Anda akan merasa, Anda akan dihargai sekali, Anda akan merasa bahwa orang super rich ini akan cocok banget dengan Anda. Karena kok Anda bisa ngerti apa yang menjadi impiannya dia. Saya pernah satu kejadian, ketemu dengan salah satu orang yang super rich banget, dan dia begitu humble, begitu sangat sederhana, bahkan pakai celana pendek, pakai sendal, dan sebagainya, tapi luar biasa super rich banget, crazy rich bahkan. Dan saya melihat, saya ngobrol di dalam satu hotel berbintang begitu ya, di rooftopnya, di depan kolam renang yang bisa lihat view, luar biasa. Di situ dia cuma cerita tentang mimpinya, dia cerita bagaimana saya ingin mencapai mimpi ini dan sebagainya. Waktu kecil saya punya impian ini dan saat ini saya bisa mewujudkan dan sebagainya. Saya cuma dengerin aja dan saya kasih masukan-masukan, ngobrol. Akhirnya bisa jadi dekat, bisa jadi close. Nah, ini yang mereka inginkan, satu companion ya dari Anda ya, sehingga mereka bisa merasa, wow, finally, I have someone that I can talk to. Nah, ini yang mereka rasa. Dan kalau Anda sudah bisa ngobrol dengan begitu dengan orang tersebut, wah, pasti produk apapun yang Anda bawa, service apapun yang Anda bawa, mereka akan, oke lah, Anda jual apa sih? Saya coba beli. Anda jual service apa? Saya coba gunakan. Dan kalaupun memang dia tidak ada kebutuhan, dia akan referensikan ke temannya yang mungkin punya kebutuhan untuk produk Anda. Interesting. So, when you understand the target market of your customer, then when your customer are happy with you, whatever you sell, they will, okay, I buy. Or even they don't buy, they will give you reference. Very interestingly. Ya, jadi ini adalah hal yang saya juga pelajari tentang bagaimana saya bisa memahami orang-orang yang menurut saya luar biasa. Ya. Setelah mereka bicara tentang dream dan sebagainya, biasanya mereka setelah itu mereka melihat problem, ya, problem yang dialami bukan problem yang sekarang. Biasanya kalau kita ketemu dengan business owner yang dialami kan problem sekarang. Waduh, di kantor nih begini. Wah, misalnya di saya punya divisi marketing begini, orangnya nggak bisa begini dan sebagainya. Problem yang saat ini. Biasanya kalau kita ngobrol dengan seseorang, pengusaha, pemilik bisnis, yang dia ceritakan adalah problem yang dia hadapi saat ini. Wah, kondisinya susah, customer-nya sedikit, ya penjualan menurun dan sebagainya. Ini suppliernya lama. Pembicaraan-pembicaraan yang diobrolkan biasanya pembicaraan dan problem yang saat ini mereka hadapi. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang super rich, orang-orang yang crazy rich, orang-orang yang luar biasa, by the way, sekali lagi mereka sangat humble ya. Jadi persepsi tentang orang-orang yang sukses dan kaya yang sombong, itu saya ternyata tidak ketemu dengan orang-orang itu. Bahkan saya bersyukur diketemukan dengan orang-orang yang super rich, crazy rich, mereka sangat sederhana, sangat humble, sangat mau berbagi. Wah, luar biasa banget ya. Dan oke, waktu dia cerita tentang masalahnya, biasanya masalah yang dia ceritakan bukan masalah yang saat ini, tapi masalah 5 tahun ke depan. Nanti 5 tahun ke depan bisa jadi ini problem loh. Bisa jadi kalau kita tidak punya teknologi ini atau kita tidak punya sistem ini, bisa jadi ini akan jadi masalah. Karena saya melihat di beberapa negara lain itu sudah jadi masalah. Maka saya tidak mau masalah ini terjadi saat ini atau terjadi 5 tahun lagi, maka saya harus pikirkan mulai dari sekarang. Harus kita cari jalan keluar mulai dari sekarang supaya 5 tahun lagi saya tidak terjadi masalah tersebut. Misalnya ada salah satu perusahaan, ada salah satu pemilik bisnis dan dia entrepreneur di Hong Kong yang saya ngobrol-ngobrol, dia bilang itu di Hong Kong terjadi labor shortage. Labor shortage adalah kekurangan tenaga kerja yang produktif, ya. Jadi mereka terpaksa harus import dari negara lain supaya bisa mendapatkan tenaga kerja. Nah, ini salah satu
problem yang mungkin saat ini masih ada, bukannya benar-benar problemnya saat ini dihadapi gimana, enggak, tapi bisa jadi the next 5 years is gonna be a problem. Maka mereka pikirkan dari sekarang, labor shortage. Ada beberapa negara yang government-nya terpaksa harus kasih insentif, ya Jepang salah satunya harus kasih insentif untuk penduduknya ataupun untuk rakyatnya supaya mereka bisa atau mereka mau punya keturunan, ya, supaya mereka bisa mau punya keturunan, dan setiap anak dikasih insentif. Seperti Singapura juga memberikan seperti itu supaya ada terus-terusan keturunan lebih banyak lagi dan sebagai populasi semakin bertambah. Nah, why? Because the productive people itu semakin berkurang di negara tertentu. Nah, ini menjadi problem buat perusahaan-perusahaan, buat pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Mereka memang betul ada AI, ada teknologi dan sebagainya, tapi betul kebutuhan akan productive people itu berkurang dan akhirnya mahal di negara tersebut. Dan ini menjadi satu problem yang terjadi di salah satu negara. Maka solusinya harus dipikirkan sekarang. Bagaimana solusinya, apa yang bisa dilakukan secara lebih produktif. Nah, itu salah satu contoh di mana mereka berbicara tentang problem yang bukan problem saat ini, tapi problem yang mungkin 5 tahun ke depan dan mungkin seterusnya dan sebagainya. Itu yang paling penting. Yang kelima adalah yang mereka selalu sharingkan, atau yang karakter-karakter orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat humble, yang sederhana, ya, dan dia tidak bermewah-mewah dengan baju, dengan tasnya, dengan jamnya. Bukan itu. Yang mereka cari sebetulnya ketenangan. Jadi mereka misalnya datang, mereka dengan yatnya mereka ngumpul-ngumpul, dia undang teman-temannya mereka untuk ada semacam, ya, mungkin gathering sedikit, cocktail party. Di situ dia cuma ngapain? Cuma ngobrol, ya, cuma sharing-sharing saja. Bukan ngobrol nggak kemana-mana, nggak ada arah, nggak. Di situ dia berkumpul dengan teman-temannya, dia merencanakan sesuatu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berkontribusi lebih. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada society, kepada masyarakat, kepada negara bahkan. Jadi mereka senang di tempat-tempat yang lebih relax, ya, dari private jet-nya, yacht-nya dan sebagainya. Mereka beli yacht itu bukan untuk mereka gunakan sendiri, tapi mereka bisa undang teman-temannya untuk ngobrol, untuk lakukan cocktail party dan sebagainya di situ, dan mereka betul-betul hang out di sana dan mereka bicarakan tentang sesuatu visi yang lebih baik lagi. Nah, itu yang saya lihat adalah 5 hal yang saya pelajari tentang orang-orang yang super rich dan crazy rich. Sekali lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat saya admire, saya sangat menginspirasi banget orang-orang seperti ini, dan orang-orang inilah yang menurut saya orang-orang yang bisa memberikan dampak lebih besar terhadap lingkungan, terhadap bahkan negara dan sebagainya, because their mindset, their character, their leadership is very different from the average people. Jadi orang-orang yang sukses, kalau boleh saya kasih kesimpulan, orang yang sukses adalah orang-orang yang punya cara pandang berbeda, mindset yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, dan problem yang dia lihat bukan problem saat ini, tapi problem 5 tahun ke depan. Dan bayangkan kalau kita ketemu dengan orang ini, dia memikirkan bukan problem sekarang, tapi problem 5 tahun lagi. Kan orang pikir bilang, nantilah 5 tahun lagi, belum juga terjadi, santai aja. Ya betul, mungkin kita betul, nggak usah terlalu khawatir, betul. Tapi ini suatu hal yang harus kita pikirkan. Kalau nggak bakal terjadi. Nah, mereka sudah mikirkan di depan. Jadi bayangkan mereka selalu always thinking ahead. So, hopefully dengan apa yang bisa saya bagikan di dalam video saya kali ini bisa membuka lagi wawasan Anda tentang when you understand your target market, when you want to become very rich, super rich, ya. The first step yang harus kita lakukan adalah ngobrol dengan mereka, hang out dengan mereka. So, Anda bisa rasakan ternyata orang-orang yang kaya dan yang luar biasa sukses, ternyata mereka sangat sederhana dan mereka senang berbagi dan bahkan mereka punya visi yang sangat inspiratif banget. So, semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu. Saya Hendralman dan salam pengusaha.